waktu Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, yang tidur di tempat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang menemani di Jabal Thur Abu Bakar Siddiq. Resiko yang paling besar di tempat tidur, karena orang musyrik jahiliyah akan mencabut pedang, mereka akan tebaskan ke tempat tidur Nabi. Nasib baik mereka membuka selimut. Andai mereka tak buka, tak tahu tak jadi apa Sayyidina Ali malam itu. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran yang pertama, kepemimpinan Nabi. Kalau resikonya berat, kalau ancamannya kuat, kalau resikonya mati, maka tempatkanlah saudara. Tapi kalau yang ringan, tempatkanlah orang lain. Abu Bakar itu keluarga Nabi, tapi Ali keluarga lebih dekat. Kalau resikonya berat, kalau ancamannya mati, maka tempatkan saudara. Itulah ciri kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepemimpinan orang sekarang, kalau resikonya berat, serahkan ke security. Kalau yang ringan-ringan, kasihkan ke keluarga. Makanya judul pengajian malam ini sangat berat. Kira-kira bisa kita lanjutkan? Kalau tak bisa kita stop, kita nyanyi-nyanyi aja. Salatullah. Bisa juga sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama. Kalau mau ikut ciri kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, untuk resiko yang besar-besar, yang taruhannya nyawa, letakkan saudaramu. Tapi kalau untuk yang ringan-ringan, maka ajaklah orang lain. Wahai Bapak Camat, wahai Bapak Bupati, wahai Bapak Wali Kota. Mungkinnya agak-agaknya gara-gara itulah maka pemimpin banyak yang tak datang malam. Karena judulnya berat. Di tempat lain kadang pengajian itu, jamaah sekalian, judul pengajian kita malam ini tentang sabar. Istri dilarikan orang sabar, suami dilarikan pelakor sabar. Tapi malam ini judulnya kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Bisa kita lanjutkan? Lanjut. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ketika naik ke Jabal Thur, maka ada yang tidur di tempat tidurnya, namanya Sayyidina Ali. Ada yang menemani di atas, namanya Sayyidina Abu Bakar. Ada yang pura-pura membawa kambing, namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang membawa makanan nasi kotak, siapa namanya? Asma binti Abi Bakar. Ada yang membawa berita, Abdullah bin Abi Bakar. Ada yang menunjuk jalan, namanya Ibnu Quraiqin. Saya ulang sekali lagi. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi, Sayyidina Ali. Menemani di atas, Abu Bakar. Membawa berita, Abdullah. Membawa makanan, Asma. Menunjukkan jalan, Ibnu Quraiqin. Mengembala kambing di bawah, Amir bin Fuhairah. Maka ciri kepemimpinan Nabi, Nabi tidak one man show. One, satu orang. Man, laki-laki. Show, ingin menunjukkan dirinya sendirian. Kalau bukan karena saya, Nabi tidak begitu. Tapi Nabi membawa a team. Dia membawa satu kelompok tim. Begitu juga dengan acara malam ini. Kira-kira bisa acara ini Bapak Ismail sendiri? Bisa? Mana bisa? Bisa acara ini yang fotonya paling besar sendirian? Bisa? Tak bisa. Coba kalau ada yang nakal di antara teknisi mikrofon itu dimainkan ya. Begitu saya mulai tadi, Assalamualaikum. Kita mesti pemimpin yang bisa bekerja sama. Ada wali kota, ada bupati, dibantu oleh Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Malam ini aman. Kenapa? Ada dari bapak-bapak dari TNI, tengok.
Ada bapak-bapak dari kepolisian dengan senjata lengkap. Itu senjata yang mereka bawa itu besi itu. Kan mainan anak-anak. Hati-hati. Tapi Paloh bukan berarti tempat yang tidak aman. Aman, tentram di sini. Nyaman. Tapi ini untuk apa? Kenapa mesti dipakai jeruji besi? Kenapa mesti ada bapak polisi dan tentara? Bukan berarti Paloh tidak aman. Lalu kenapa? Bayangkan kalau sebanyak ini yang mau salaman dan minta foto. Habis acara jadi ikan asin. Oleh sebab itulah makanya dibuatkan ini semua. Ini perlu saya jelaskan, supaya jangan sampai ada yang streaming lalu memunculkan isu. Nampaknya Aceh sedang gawat darurat. Ustaz Somad ceramah dikelilingi besi dan oleh kawalan tentara lengkap. Ini bekerja sama. Ciri kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tidak tampil sendirian. Yang tampil sendirian itu 4. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Korun, yang ketiga Iblis, yang keempat apa? Kalau ada nanti orang sikit-sikit ngomong, kalau bukan karena saya nggak jadi acara itu. Kalau bukan karena saya takkan mungkin datang Ustaz Somad itu. Oh gitu ya Pak? Ya. Ada 4 yang selalu ngomong saya Pak. Pertama Fir'aun, yang kedua Korun, yang ketiga setan, yang keempat tahu sendiri lah Pak. Oleh sebab itu maka kita mesti bekerja sama. Ini ciri kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ada Bapak Dandim, ada Bapak Kapolres, ada Bapak Pengadilan, ada Bapak Kejaksaan, ada Bapak yang pada malam hari ini semuanya diwakili. Yang terhormat Bapak Wali Kota diwakili oleh, yang terhormat Bapak Kapolres diwakili oleh, yang terhormat Bapak Dandim diwakili oleh, yang terhormat diwakili oleh. Tidak apa-apa karena mereka sibuk, tapi ceramah ini insya Allah sampai ke telinga mereka dengan syarat mereka mau membeli paket 2-3. Mereka tadi sedang sibuk, apalagi ini awal pekan bekerja, kita memaklumi. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ini dipanjangkan Allah umur mereka insya Allah. Tapi tidak ada gunanya pernah berkuasa, pernah jadi Kapolres, pernah jadi Komandan Dandim, pernah menjadi wali kota, pernah menjadi bupati, pernah menjadi kepala pengadilan negeri, pernah menjadi kejaksaan, tapi tak pernah berbuat untuk agama. Kok berani Ustadz ngomong gitu? Mereka tak datang. Andai ada buat mereka, saya lantang juga bicara. Di mana-mana saya ceramah suka hati saya. Sakit hati mereka tak usah undang lagi. Kita tak ada kepentingan, betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan selama orang masih mau mendengar, sampaikan. Selama orang masih punya mata, punya telinga, punya hati, sampaikan. Oleh sebab itu maka kalau kita pikirkan orang tersinggung sampai mati kita tak akan ceramah. Ceramah tentang narkoba yang pakai sabu-sabu itu singgung. Ceramah tentang suami istri yang pelakor tersinggung. Ceramah tentang apa lagi? Nabi naik ke atas Jabal Nur. Jangan nyindir kami yang di atas nih Pak Ustaz. Makanya jangan pikirkan orang, tapi pikirkan yang kita sampaikan itu benar atau salah. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama. Sampaikanlah. Qulil haq, sampaikan kebenaran. Walau kana murran, walaupun menyakitkan. Selama saya menyampaikan 2 pesan ini, kira-kira adakah Bapak Ibu yang tersinggung? Terserah aja, tersinggung apa. Kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf. Tapi saya kasih tahu, ada pernah saya ceramah, tiba-tiba ada orang tersinggung, pulang dari ceramah tuh mati dia langsung. Jadi yang mau tersinggung, ya silakan. Tengok nanti jam-jam 11. Saya bukan nakut-nakuti. Hati kita akan tetap bersama walaupun kita tidak pernah bekerja sama. Sama niat kita, baik niat Bapak, baik niat Ibu. Ustaz salah tunjuk, oke.